Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di Positif Podcast Kabamafar Inspiratif. Halo teman-teman Kabamafar yang ada di rumah. Beasiswa merupakan salah satu penunjang dari perkuliahan. Beasiswa sendiri sangat banyak macamnya. Salah satunya yaitu beasiswa unggulan. Kebetulan Positif hari ini kita kedatangan salah satu awardee dari beasiswa unggulan yang merupakan mahasiswa farmasi UMI, yaitu Nur Fitra Amalia. Halo Fitra. Halo Kak. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Kak. Nah, apa sih itu beasiswa unggulan? Ya Kak, baik. Jadi beasiswa unggulan ini merupakan program pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Beasiswa ini berupa pemberian biaya pada jenjang S1, S2, S3 pada masyarakat berprestasi dan pegawai Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang sedang melaksanakan studi di perguruan tinggi maupun swasta yang dinaungi oleh Kemendikbudristek, yang di mana institusi atau program studi ini memiliki akreditasi B atau sangat baik. Nah, persyaratan sendiri yang harus dipenuhi untuk mengikuti beasiswa unggulan itu apa saja? Ya Kak, jadi yang pertama itu harus mempunyai kartu tanda mahasiswa ya Kak, untuk mahasiswa yang ongoing atau mahasiswa semester 3. Yang kedua ada KK, KTP, KHS semester 1 dan 2, lalu IPK minimal 3,00, lalu surat keterangan aktif kuliah, sertifikat minimal tingkat kabupaten, ada riwayat organisasi, serta kita disuruh membuat esai yang bertemakan kontribusiku sebagai generasi unggul untuk Indonesia Maju 2045, yang dimana minimal katanya itu 1000 kata Kak. Nah, untuk surat keterangan aktif kuliah sendiri bisa diurus atau bisa didapatkan di mana nih? Ya Kak, jadi surat keterangan aktif kuliah ini bisa kita urus di fakultas Kak. Oke, di fakultas ya. Ya Nah, Kak. kalau untuk sertifikat nih kan ada tadi sertifikat minimal kabupaten ya. Ya, Kak. Ini sertifikatnya ini sertifikat akademik kah atau non akademik juga bisa? Ya Kak, bisa dua-duanya Kak. Intinya Oke. minimal kabupaten Kak. Nah, untuk esainya sendiri nih, tips and triknya lah untuk bikin esainya. Ya Kak, jadi tips and trik ya Kak. Yang pertama itu kita harus memiliki atau menggunakan kosakata yang baik. Terus jurusan kita harus berkaitan dengan esai tersebut. Contohnya saya kan jurusan farmasi ya. Jadi salah satu kontribusi saya dalam esai tersebut itu menjadi relawan kemanusiaan Kak, seperti itu. Oke. Nah, untuk mungkin itu ya tentang Kak. persyaratannya. Nah, kalau benefit sendiri yang bisa didapatkan ketika menjadi awardee beasiswa unggulan itu sendiri apa? Ya Kak, jadi benefitnya itu ada biaya semester selama 6 semester, biaya hidup 36 bulan, dan biaya buku Kak. Oke. Nah, tahapan sendiri yang harus dilalui peserta awardee untuk menjadi penerima beasiswa unggulan apa saja? Yang pertama itu ada seleksi berkas ya Kak, tahap pertama, lalu setelah itu ada tahap wawancara Kak. Nah, dari proses selanjutnya pendaftarannya atau dari tes administrasinya lah itu dipersiapkan berapa lama lah? 2 bulan Kak, dari bulan Oktober kemarin. Bulan Oktober sampai bulan berapa? Bulan Desember Kak terakhir, tapi dari persyaratannya itu Kak sampai seleksi administrasi itu hanya 15 hari Kak. Nah, untuk 2 bulan tersebut apa saja yang Fitra kerjakan untuk memenuhi tes administrasinya? Yang pertama itu Kak, saya mulai mengarangnya Kak, atau membuat esai. Setelah itu memenuhi kelengkapan berkas Kak, seperti KTM,
ijazah SMA, ada sertifikat, dan riwayat organisasi. Seperti itu. Oke. Untuk rentang dari pengisian tes administrasinya ke pengumuman lolosnya itu kira-kira berapa lama? 2 mingguan lah Kak, kurang lebih. Oke. Nah, untuk setelah dari tes administrasi ini ada tes wawancara ya. Ya, Kak. Nah, apa saja sih yang Fitra siapkan untuk tes wawancara itu sendiri? Yang pertama itu ya Kak, mental ya Kak. Lalu saya mempersiapkan apa-apa sih yang saya lihat, tips dan trik juga di YouTube, apa-apa saja yang ditanyakan pada saat wawancara Kak. Seperti itu. Salah satu contoh lah, bocoran buat teman-teman Kaba Mafar, pertanyaan-pertanyaan apa yang sering muncul ketika tes wawancara penerima beasiswa unggulan? Ya Kak ya, jadi pertanyaan yang sering muncul itu ketika kita melakukan tes wawancara itu, yang pertama itu mengenai esai yang kita buat ya Kak. Bagaimana cara kita bisa memaparkan esai tersebut, bagaimana kontribusi kita ke depannya jika kita menjadi award BU gitu Kak. Bagaimana cara kita bisa lulus tepat waktu, bagaimana cara kita mempertahankan IPK kita, seperti itu. Oke. Nah, selain itu, apakah ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi awardee BU? Hanya itu ya Kak tadi, mengenai berkas-berkasnya, institusi atau program studinya harus berakreditasi minimal B, IPK tidak boleh di bawah 3,00, dan esainya Kak, seperti itu. Apakah penerima awardee itu harus mampu berbahasa Inggris atau tidak? Tidak Kak, tetapi diutamakan yang mempunyai sertifikat berbahasa Inggris tersebut. Oke, nah tips and trick untuk teman-teman Kaba Mafar nih yang bakalan daftar beasiswa unggulan di tahun selanjutnya. Ya Kak, baik. Jadi mungkin tips and trick dari saya Kak, yang pertama itu perbanyak berdoa lah Kak, dan minta doa restu dan dukungan kepada orang-orang sekitar, lalu mempersiapkan berkas dan pengumpulannya itu tepat waktu, lalu memilih esai atau apa ya Kak, esainya itu harus benar-benar bagus, lalu jangan malu bertanya lah Kak. Hal yang paling penting itu jangan malu bertanya kepada awarde-awarde tahun-tahun kemarin ya Kak, bagaimana sih cara kita bisa lulus beasiswa unggulan tersebut, dan persiapkan diri lah untuk tes kedepannya lagi. Oke, selain Fitra nih kan ada nih awardee sebelumnya, selain Fitra apakah ada sih awardee di Farmasi UMI selain Fitra? Iya Kak, ada angkatan 2018. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kita tarik dari Fitra untuk informasi-informasinya. Untuk informasi yang ingin teman Kaba Mafar ingin cari lagi, silakan hubungi Fitra di Instagramnya dengan username Fitrai Kak, atau bisa hubungi Instagram BEM Kaba Mafar UMI. Nanti untuk kontaknya Fitra akan dikirimkan. Mungkin itu saja hari ini. Sampai jumpa di video positif selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.